Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil dari proyek kami tentang perencanaan program CSR pada perusahaan PT Bukit Asam. Kami mengambil program dengan tema pengelolaan lingkungan. Anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Navaniasa Zafirera, yang akan menjadi pemateri pertama dan yang nantinya akan dilanjutkan oleh Andika Wijayadharma, Seva Amanda, dan Sona Rahmadea. PTBA merupakan sebuah perusahaan energi yang bergerak di bidang pertambangan dan perdagangan batu bara yang terletak di Tanjung Enim, Sumatera Selatan, dengan visi menjadi perusahaan energi kelas dunia yang peduli lingkungan dan dengan misi mengelola sumber energi dengan mengembangkan kompetensi koperasi dan keunggulan insani untuk memberikan nilai tambah maksimal bagi stakeholder dan lingkungan. Analisis SWOT perusahaan. Untuk kekuatannya, perusahaan PTBA memiliki skala operasional yang luas dan teknologi yang canggih. Kelemahannya, ketergantungan pada harga batu bara, peluangnya permintaan batu bara yang stabil, peluang pasar internasional, dan ancamannya yaitu adanya perubahan kebijakan pemerintah terkait batu bara. SWOT program CSR, pengembangan drone untuk reklamasi tambang, kekuatannya adanya solusi inovatif untuk meningkatkan keselamatan kerja, kelemahannya biaya yang tinggi, ketergantungan pada teknologi, kebutuhan pilot yang terampil, peluangnya adanya kerjasama dengan perusahaan lain untuk mengembangkan penggunaan drone yang lebih baik, dan ancamannya penyalahgunaan drone dan kekhawatiran akan privasi masyarakat. Analisis SWOT program Green Belt dengan membangun ruang hijau di Pekanbaru. Kekuatannya dapat meningkatkan kualitas udara dan air serta meningkatkan ruang hijau publik. Kelemahannya, pemeliharaan ruang hijau publik membutuhkan biaya dan sumber daya yang tidak sedikit. Peluangnya digunakan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan ruang hijau publik, dan ancamannya kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dapat menghambat keberhasilan program kerja ini. Selanjutnya itu objektif. Program pengembangan teknologi drone untuk mempercepat reklamasi tambang memiliki tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan keselamatan di sektor pembangunan. Teknologi drone memungkinkan survei udara yang lebih cepat dan akurat serta mengurangi risiko kecelakaan dan meminimalkan kebutuhan pekerja memasuki area berbahaya serta untuk memantau pemulihan kondisi lingkungan dan ekosistem di wilayah bekas tambang. Selanjutnya yaitu PT Bukit Asam berkomitmen untuk melestarikan lingkungan melalui inovasi teknologi drone dan reklamasi tambang ini. Dari program ini adalah bagaimana PT Bukit Asam meningkatkan efisiensi dan efektivitas reklamasi tambang dengan memanfaatkan teknologi drone yang dapat membantu percepat dan mempermudah proses reklamasi seperti pemetaan, penanaman pohon, dan pengendalian erosi, serta memperkuat akurasi dan presisi penanaman pohon. Kemudian kolaborasi pemerintah Kota Pekanbaru dan PT Bukit Asam ini menghadirkan program Green Belt untuk mewujudkan kota yang hijau dan berkelanjutan. Program ini dapat meningkatkan kualitas udara dan menjaga keseimbangan ekosistem dan menyediakan ruang terbuka hijau dan reklamasi yang serta aktivitas sosial. Baik, selanjutnya itu social mapping. Social mapping pertama, stakeholder pemerintah, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Pertahanan Nasional, dan pemerintah daerah, perusahaan tambang, masyarakat sekitar lokasi tambang. Peta hubungannya itu terdiri dari pemerintah, perusahaan tambang, masyarakat sekitar. Baik, saya akan menjelaskan tentang peta hubungan pemerintah terlebih dahulu. Pemerintah artinya yaitu berperan sebagai regulator dan pembuat kebijakan terkait reklamasi tambang serta memberikan izin usaha pertambangan dan izin usaha pertambangan khusus kepada perusahaan tambang. Perusahaan tambang maksudnya ini adalah bertanggung jawab untuk melakukan reklamasi tambang sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku serta berkepentingan untuk menggunakan teknologi drone yang efisien dan efektif untuk mempercepat reklamasi tambang. Masyarakat sekitar ini sangat harus diperhatikan sekali karena terkena dampak langsung atau tidak langsung dari kegiatan pertambangan dan berkepentingan terhadap kelestarian lingkungan dan pemulihan lahan bekas tambang. Social mapping pertama, stakeholder pemerintah Pekanbaru, PT Bukit Asam, masyarakat Pekanbaru, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi masyarakat sipil. Pemetaan wilayahnya itu dan identifikasi potensinya sangat penting sekali teman-teman. Identifikasinya wilayah-wilayah yang berpotensi untuk pengembangan Green Belt, analisis tata guna lahan dan rencana tata ruang kota, identifikasi kebutuhan dan preferensi masyarakat terkait ruang terbuka hijau. Perencanaan program kolaborasi, maksudnya di sini adalah bentukan tim kerja yang terdiri dari perwakilan PTBA, Pemkop Pekanbaru, dan pemangku kepentingan lainnya. Penyusunan rencana aksi, target dan indikator keberhasilan program yang penentuan mekanisme kolaborasi dan pembagian peran antar pihak yang terlibat. Begitu. Jadi ada selanjutnya pelaksanaan program. Ini sangat perlu edukasi yang sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya Green Belt untuk lingkungan dan kualitas hidup. Monitoring ini adalah pemantauan berkala terhadap proses pengembangan program. Dan selanjutnya itu keberlanjutan program, penguatan kapasitas masyarakat dalam pengolahan dan pemeliharaan Green Belt. Baiklah, saya Seva Amanda akan menjelaskan apa saja strategi dan taktik yang dilakukan PT Bukit Asam pada program pengembangan teknologi drone. Strategi yang dilakukan yaitu
PT Bukit Asam melakukan analisis mendalam tentang kebutuhan pemetaan tambang PT Bukit Asam, seperti identifikasi jenis data yang dibutuhkan, area yang dipetakan, dan tingkat detail yang diperlukan, serta membuat kurikulum pelatihan yang komprehensif seperti teori dasar pengoperasian drone, peraturan dan keamanan penerbangan, teknik pemetaan, pengolahan data, dan analisis hasil. Adapun taktik yang dilakukan oleh PT Bukit Asam pada program pengembangan teknologi drone ini yaitu PT Bukit Asam menjalin kemitraan dengan produsen drone atau perusahaan teknologi terkait untuk mengembangkan atau memperoleh teknologi drone yang sesuai dengan kebutuhan mereka, dan PT Bukit Asam juga menyediakan sumber daya dan investasi dalam infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung pengembangan teknologi drone. Selanjutnya, pada program Greenbelt, PT Bukit Asam juga melakukan beberapa strategi yang dilakukan yaitu pemilihan lokasi yang strategis. PT Bukit Asam dapat melakukan identifikasi daerah-daerah sekitar kota yang membutuhkan pemulihan lingkungan atau peningkatan keberlanjutan. Nah, lokasi-lokasi ini juga bisa berada di sekitar PT Bukit Asam atau area yang terdampak oleh kegiatan industri lainnya. Nah, taktik yang dilakukan oleh PT Bukit Asam yaitu mengorganisir acara penanaman massal di mana karyawan perusahaan, masyarakat lokal, dan sukarelawan dapat berpartisipasi secara aktif. Ini tidak hanya membantu dalam penanaman yang cepat, tetapi juga membangun kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam program tersebut. Adapun timeline yang dibuat oleh PT Bukit Asam pada program pengembangan teknologi drone, yaitu yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada pengadaan sumber daya, dan yang ketiga ada pengembangan. Nah, perencanaan ini mungkin berlangsung selama 3 bulan. Di sini PT Bukit Asam mengidentifikasi kebutuhan dan tujuan perusahaan dalam pengembangan teknologi drone. Nah, pada tahap pengadaan sumber daya yaitu berlangsung sekitar 2 bulan, PT Bukit Asam melakukan proses pengadaan drone, sensor perangkat lunak, dan infrastruktur pendukung lainnya. Dan yang terakhir ada pengembangan. Pada pengembangan ini berlangsung sekitar 6 bulan sampai 1 tahun, di mana PT Bukit Asam pada tahap ini melakukan pengembangan atau penerimaan teknologi drone yang sesuai dengan kebutuhan PT Bukit Asam dan menguji dan mengevaluasi teknologi drone dalam berbagai kondisi operasional di lapangan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu timeline. PT Bukit Asam membuat timeline pada program Greenbelt ini dengan beberapa perencanaan. Yang pertama ada perencanaan 0 sampai 3 bulan. Kemudian ada persiapan dan sosialisasi, itu dilakukan 4 sampai 6 bulan. Kemudian implementasinya dari 7 sampai 24 bulan. Kemudian ada monitoring dan evaluasi 25 sampai 36 bulan. Dan yang terakhir yaitu ada keberlanjutan dilakukan 37 bulan hingga seterusnya. Nah, kemudian ada budgetnya. Budgetnya sini sudah kami rangkum, yaitu ada pengadaan peralatan, pengembalian infrastruktur, pelatihan dan pengembangan kapasitas, operasional dan pemeliharaan, pemantauan dan evaluasi, dan keperluan tambahan. Untuk evaluasinya, drone telah membawa perubahan yang signifikan dalam industri tambang terbuka. Penggunaan drone telah membantu meningkatkan keamanan, efisiensi, dan ketepatan dalam operasional tambang. Dengan pemantauan real-time dan pengumpulan data yang akurat, drone memberikan gambaran yang jelas dan mendalam tentang kondisi tambang. Keberadaan drone juga membantu mengurangi risiko bagi pekerja dengan mengidentifikasi potensi bahaya sebelumnya. Selain itu, drone juga membantu mengoptimalkan proses penambangan dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Namun, penting untuk diingat bahwa integrasi drone dalam industri tambang terbuka memerlukan sumber daya dan investasi yang memadai. Untuk program Greenbelt Kota Pekanbaru merupakan program yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Program ini memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas udara dan air, meningkatkan akses terhadap ruang publik yang hijau. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.